Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mas Guru Sarkim ingin berbagi lagi terkait dengan psikotes. Ini pernah saya alami ketika saya dulu mengerjakan soal-soal psikotes untuk menjadi guru berprestasi, menjadi kepala sekolah, kemudian pernah lomba dalam guru kreatif tingkat Jawa Tengah DIY, dan beberapa kali mengikuti psikotes di dalam kegiatan diklat. Para pemirsa sahabat Sarkim yang berbahagia, ada 6 soal psikotes, gambar dan cara menjawabnya, yang ini mungkin akan berguna bagi sahabat sekalian ketika akan mengikuti sebuah seleksi, baik itu seleksi di dalam lomba-lomba, di dalam karir kita, maupun ketika kita mau masuk dalam lingkungan perusahaan atau kantor. Baik, para pemirsa sekalian, saya ingin berbagi yang pertama bahwa psikotes gambar yang akan saya sampaikan pentingnya sahabat Sarkim pelajari untuk memperoleh skor yang maksimal, yaitu antara lain pertama psikotes gambar wartek 8 kotak. Ini juga sering digunakan di dalam psikotes di Samsat ketika memperpanjang SIM atau membuat SIM. Saya pernah mengalami sendiri. Kemudian psikotes menggambar pohon juga pernah mengalami. Kemudian tes menggambar orang, draw a person test. Kemudian psikotes menggambar rumah, draw a house test. 5 psikotes gambar spasial dan psikotes deret gambar. Nah, ke-6 ini sering sekali muncul ya di dalam kegiatan seleksi-seleksi maupun di dalam seleksi untuk pekerjaan maupun karir. Nah, tas warteg ini meliputi 8 kotak yang di dalamnya ada berkas gambar ya, yang perlu kita lanjutkan, diawali dengan gambar yang ada pada kotak-kotak tersebut. Yang perlu kita ingat di dalam mengerjakan soal ini, yang pertama, jika ada garis lengkung lebih baik digambarkan benda hidup, sedangkan jika garisnya lurus dilanjutkan untuk benda mati. Yang kedua, ikuti instruksi penguji. Jika tidak sesuai perintah, sahabat semua dapat dianggap individu yang tidak sanggup mengikuti aturan. Yang ketiga, usahakan tidak menghapus gambar. Gambar yang sering dihapus mengindikasikan Anda, sahabat Sarkim, ragu dan termasuk orang yang tidak bisa membuat rencana melalui pertimbangan yang matang sebelum melakukan tindakan. Upayakan lembar jawaban tetap rapi dan bersih, jangan sampai kertas terlipat dan kelihatan kotor. Yang kelima, buatlah goresan pensil lembut pada gambar yang perlu lembut. Tetapi jika perlu gambar itu tebal, maka goreslah yang tebal. Ya. Dan apabila gambar lembut digambar tebal, maka termasuk orang yang keras kepala, sulit diatur dan sulit menerima pendapat orang lain. Yang keenam, buatlah garis yang tebal untuk gambar yang tebal, yang tegas. Jika digambar tipis, maka sahabat dianggap tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang ketujuh, buatlah garis kreatif mungkin, namun bukan imajinasi berlebihan, untuk menunjukkan kecerdasan otak dan memiliki visi ke depan. Jika sahabat menggambar objek biasa-biasa, maka sahabat dianggap tidak kreatif. Jika gambar yang dibuat imajinatif berlebihan, maka sahabat dianggap sebagai individu yang sulit menerima fakta atau kenyataan. Kemudian yang selanjutnya, nomor 8, usahakan tidak mengulang-ulang garis. Usahakan satu goresan saja. Pengulangan garis yang tidak penting, maka sahabat dianggap dalam keadaan cemas berlebihan. Yang ke-9, urutkan gambar secara acak, tujuannya agar Anda tidak terlihat kaku dan kolot. Jadi bisa saja urutannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya itu pindah-pindah tempat, tidak berurutan ya.
Yang ke-10, gambar yang dibuat usahakan relevan dengan bidang pekerjaan atau tugas yang ingin diraih. Nah, contoh beberapa hasil psikotes Wartek ya. Yang pertama seperti ini, ada gambar semacam kartu domino, kemudian ada burung, kemudian ada apa itu bangunan ya, bangunan, kemudian ada mobil, ada alat-alat tulis, kemudian ada seperangkat TV beserta player dan lain-lain, ada seekor kucing dan payung. Ini kalau kita lihat. Kemudian ada juga contoh, ada apa namanya, lingkaran anak panah ya, lingkaran dan anak panah untuk sasaran anak panah. Kemudian ada mesin giling, kemudian ada semacam jembatan ya atau bangunan dengan tiang-tiang, pilar-pilar dan ada orang di dalamnya, ada sebuah rumah kecil, kemudian ada payung, ada alat atau senjata untuk memotong kayu, kemudian ada kotak amal ya, kemudian juga ada lampu. Contoh ketiga ini ada sama seperti tadi, ada lingkaran sasaran dan panahnya, ada beberapa ekor bebek ya. Kemudian ada apa itu tiang listrik ya. Kemudian juga ada semacam kotak tangram itu. Kemudian ada juga orang yang naik go-kart sedang berlomba, ada TV, ada sepatu atau sandal berpasangan, dan juga orang yang berjilbab. Contoh keempat itu ada juga sasaran panah, kemudian ada mobil, kemudian ada orang yang naik tangga sebagai juara, ada juga rumah kecil, ada payung lagi, kemudian juga ada daun yang ada ulatnya, kemudian juga ada gambar ini peta ya, peta lokasi dan juga pedang. Kemudian contoh kelima ada juga gambar TV, gambar orang, gambar bangunan ya, gambar bangunan beserta pohon, ada ada jam beker, ada bunga dalam vas, kemudian ada mobil dan juga payung lagi. Dan ada juga contoh yang keenam, ada lampu, ada globe, ada pagar, ada timbangan, ada masjid, ada kelinci, ada TV dan juga layang-layang. Contoh ketujuh ada jam beker, ada burung ya, kemudian ada tiang listrik ya, tiang listrik berurutan, kemudian ada rumah kecil, ada pintu gerbang, ada senjata tajam ya berupa keris, ada palu dan juga ada payung. Nah, yang kedua adalah psikotes menggambar pohon atau Baum tree test. Psikotes gambar selanjutnya adalah gambar pohon. Di sini sahabat akan diberikan selembar kertas HVS kosong yang nantinya akan digunakan untuk menggambar pohon yang telah ditentukan oleh panitia. Waktu menggambar hanya 10 menit. Psikotes gambar pohon sering disebut juga psikotes tree test atau Baum test. Pertama kali dikembangkan Carl Koch pada tahun 1959. Pada tes ini Anda diminta untuk menggambarkan sebuah pohon. Tujuan psikotes ini untuk menilai karakter dan kepribadian individu berdasarkan bentuk garis, bentuk gambar, kelengkapan gambar, kerapian, cara menggambar, dan aspek-aspek psikologi lainnya. Perlu diingat, penilaian tes ini bukan pada bagus tidaknya gambar, melainkan unsur-unsur yang Sarkim sebutkan tadi. Jenis pohon digambar memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Berkambium. 2. Bercabang. 3. Berbuah. 4. Tidak dibolehkan menggambar pohon monokotil seperti pohon kelapa, palem, padi, pisang, jagung, rumput, semak belukar, atau sejenisnya. Teknik menyelesaikan psikotes menggambar pohon. Ada 8 hal yang penting sahabat perhatikan saat hendak menggambar pohon, yaitu pertama, pilih pohon yang memiliki daun yang rindang seperti batang, cabang, dan ranting. Ya. Pilih pohon yang memiliki daun yang rindang, mempunyai batang, cabang, dan ranting. Selanjutnya menggambar lengkap dengan bunga, buah, akar. Semakin lengkap gambar yang Anda buat, semakin tinggi pula skor yang Anda peroleh. Yang kedua, pilih pohon yang berkambium seperti pohon rambutan, pohon jambu, pohon durian, pohon apel, dan sebagainya.
Yang ketiga, gambarlah pohon secara proporsional antara batang, akar, cabang, ranting, dan bagian-bagian lainnya. Jadi jangan sampai cabangnya lebih besar daripada batangnya, ya, jangan sampai. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan menggambar pohon bambu, pohon pisang, pohon pepaya, pohon kelapa, pohon jagung, atau pohon yang tidak berkambium lainnya. Yang kelima, pakailah mata pensil dengan hasil goresan yang baik sehingga hasil gambar pohon tersebut tidak terlalu tebal atau terlalu tipis. Yang keenam, upayakan gambar tidak terlalu banyak goresan berulang karena dihapus. Untuk menunjukkan sahabat adalah pribadi yang tegas, kuat, dan stabil. Yang ketujuh, gambarlah pohon di tengah kertas yang kosong dengan ukuran yang proporsional dengan ukuran kertas yang digunakan. Jangan sampai kertasnya ukuran kuarto, ya, gambarnya hanya kotak 10 cm kali 10 cm misalnya di tengah. Ini kan terlalu kecil. Nah, kemudian jangan pula terlalu besar. Nah, sampai-sampai antara kepala, kaki, badan tidak seimbang. Yang kedelapan, tambahkan nama pohon setelah sahabat gambar atau selesai menggambarnya. Contoh gambar yang direkomendasikan ini ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun, ada buah, ya, ada akar, itu misalnya seperti itu. Ini juga sama, ada daun, ada buah, ada batang, ada ranting, ada akar gitu. Nah, kemudian kalau yang ini, pohon yang ini tidak direkomendasikan. Mengapa? Yang pertama, daunnya ini tidak jelas, ya, rantingnya pun tidak jelas. Ini ada cabang-cabang, batang, akarnya, ya, tapi tidak jelas. Buahnya juga tidak ada, ya, tidak lengkap. Kemudian ini pohon kelapa tidak ada rantingnya, ya, hanya langsung pelepah. Ini termasuk monokotil. Nah, kemudian ini pohon beringin, ya, daunnya juga sama dengan tadi, ya, tidak jelas daunnya di atas, ya. Ini juga tidak direkomendasikan. Nah, kemudian psikotes yang ketiga adalah psikotes menggambar orang, draw a person test. Tujuan psikotes menggambar orang adalah untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan kerja. Sistem penilaiannya tidak berdasarkan bagus tidaknya gambar, melainkan berdasarkan penilaian 3 aspek utama, yaitu proporsional, ukuran sesuai perbandingan yang seimbang, kelengkapan organ, ya, atau kelengkapan alat-alat tubuh, dan detail. Proporsi anggota tubuh, gambar dengan seimbang ukuran satu anggota tubuh dengan anggota lainnya, dari ukuran kepala, leher, dada, perut, panjang tangan, kaki, jari-jari, dan sebagainya. Kelengkapan anggota tubuh, gambar dengan utuh seperti kepala, leher, tangan, badan, kaki, dan sebagainya. Semakin detail gambar yang dibuat, semakin besar pula penilaiannya. Misalnya kejelasan jenis kelamin yang ditandai dengan kumis, kemudian perempuan dengan anting-anting, jam tangan, dengan gelang perempuan misalnya, dan sebagainya. Cara mengerjakan soal psikotes menggambar orang. Sahabat diberikan waktu 10 menit untuk menggambar. Sahabat diperintah menggambar seseorang, lalu mendeskripsikan usia, jenis kelamin, dan aktivitas orang tersebut atau profesi, ya. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan, gambar orang tersebut, ya, sedetail mungkin, mulai dari bentuk kepala lengkap dengan rambut, menunjukkan pusat kendali terhadap aturan bekerja. Yang kedua, muka dan seluruh bagiannya, penguatan di mata dan bibir menunjukkan keinginan untuk menonjol di lingkungan sekitarnya. Leher, penekanan pada leher menunjukkan perasaan yang cemas terhadap hal-hal yang belum diselesaikan. Kemudian badan, gambar badan sederhana menunjukkan sikap kekanaan, ya, badan sederhana. Jadi perlu adanya kelengkapan tubuh, ya. Tangan sedang memegang barang dan bahu yang kuat, penguatan pada tangan dan bahu menunjukkan Anda orang yang aktif dan suka menolong. Kaki memakai sepatu kerja. Jika tidak menggambar kaki, berarti Anda merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini. Kaki yang sedang beraktivitas, melompat atau berlari, memiliki mobilitas yang tinggi.
Tambahkan ciri khas masing-masing gambar, misalnya aksesoris, baju, kacamata, jam tangan, anting-anting, dan sejenisnya secara wajar. Kemudian yang berikutnya, gambarlah orang dewasa yang lebih lengkap. Aspek kedua, gambarlah orang sedang bekerja, misalnya montir yang sedang memperbaiki kendaraan, Pak Tani sedang membuat cangkul, pemuda sedang mengangkat koper. Kemudian mungkin seorang guru yang memegang tas kerja. Yang ketiga adalah sangat dianjurkan agar Anda menggambarkan diri sendiri yang sedang bekerja untuk posisi yang dilamar tersebut. Jadi misalnya kalau kita ingin menjadi guru ya, kita seolah-olah seperti guru. Gambarnya itu seperti profil guru. Kalau ingin menjadi polisi berarti seperti profil polisi. Menjadi pegawai kantor misalnya di perusahaan ya seperti orang yang bekerja di pegawai kantor tersebut dengan baju eksekutif dan sebagainya. Kalau ingin melamar sebagai seorang insinyur atau kontraktor di sebuah kontraktor ya kita berarti berpenampilan seperti seorang insinyur sipil atau teknik bangunan. Nah, berikutnya gambar ya yang perlu kita cermati di sini seorang insinyur misalnya membawa sebuah kertas hasil desain ya dan juga mungkin uraian-uraian ya dalam sebuah pekerjaan itu. Ini seorang ibu ya yang sedang pasar membawa tas, seorang ustazah atau guru ya. Kemudian juga ada gambar seorang guru ya, ini seorang dosen misalnya. Kemudian seorang guru yang sedang mengajar, kemudian seorang seorang tukang sulap ya yang sedang beraktivitas ya. Nah, jangan sampai kita menggambar seperti ini, walaupun bagus seperti ini, tapi tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena tidak lengkap dan tidak menunjukkan ya, dia bekerja sebagai apa, sebagai profil apa. Nah, kemudian para pemirsa sahabat Sarkem yang berbahagia, ini yang keempat adalah menggambar rumah. Ya. Pada sesi soal psikotes menggambar rumah, biasanya diinstruksikan sekaligus untuk menggambar manusia dan pohon. Pada prinsipnya cara mengerjakan dan sistem penilaian gambar manusia dan pohon sama saja seperti yang telah dijelaskan. Durasinya hanya 10 menit. Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter kepribadian seseorang. Adapun penilaian menggambar rumah adalah 1. Atap menunjukkan fantasi. Jika pada saat menggambar terlalu memperhatikan atap, berarti kamu atau kita terlalu memperhatikan fantasi kehidupan. Kemudian garis dinding, garis yang terlalu samar menunjukkan ego yang lemah. Garis yang tebal menunjukkan kecemasan yang berlebihan. Jadi garis dinding menunjukkan ego seseorang. Yang ketiga, pintu dan jendela melambangkan keterbukaan dalam berinteraksi dalam kehidupan dan lingkungan. Gambar jendela dan pintu yang tertutup menunjukkan kurang keterbukaan dan kurang suka bersosialisasi. Jika terbuka berarti kamu atau kita, ya kita semua adalah suka berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, gambar pijakan rumah atau tanah berarti kita dapat menerima realita kehidupan yang baik. Nah, ini contoh gambar rumah ya. Yang baik ini ada orang di depan dengan rumahnya, ya, dengan jendelanya, dengan pagarnya. Ini akan proporsi dengan rumahnya ya. Jangan sampai orangnya besar setinggi rumah. Pohonnya juga demikian. Nah, ini seperti ini jika ada ruang, ada rumah, ada pohon, ada orang di depan. Ini proporsional ya bentuknya. Ya, tidak kalau kita lihat itu semuanya ini dengan perbandingan yang seimbang. Nah, kemudian yang berikutnya psikotes menggambar spasial. Contoh psikotes gambar spasial adalah tes penguji kemampuan memvisualisasikan sesuatu benda dan membuat pengertiannya serta berpikir secara abstrak melalui benda atau simbol-simbol. Kemampuan spasial melibatkan visualisasi dan manipulasi dua dimensi bentuk atau pola. Pertanyaan yang terdapat dalam tes spasial mencakup dalam mencocokkan bentuk, rotasi bentuk, menggabungkan bentuk, dimensi kubus 3 dimensi, dan manipulasi bentuk padat lainnya dalam 2 atau 3 dimensi. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalnya ada soal, ya ada 5 benda, ada 5 soal, 5 bentuk dengan pola-pola yang berbeda, dengan aspek-aspek yang berbeda. Di sini ada aspek titik, aspek tabel, dan aspek gambar segitiga berwarna hitam atau berwarna lain ya.
kita disuruh mencari bangun yang sesuai dengan gambar di atas, waktu diberikan 10 menit. Jadi kita disuruh mencari yang seperti ini di atas. Nah, kalau kita lihat, kalau kita cermati nanti, itu kunci jawabannya adalah 1 itu D. Jadi ini sama ini ya. Dengan rotasi, dengan 3, dengan aspek yang ada, ini cocoknya dengan D. Kemudian 2B, ya, ini 2 ini cocoknya dengan B. Kemudian yang 3 dengan A, kemudian yang 4 dengan D, ini dengan ini. Kemudian yang terakhir 5 dengan C, 5 ini dengan C. Nah, untuk 6, 7, 8, 9 sampai 20 bisa dilatih ya. Kita bisa berlatihnya secara pelan-pelan ya. Ini sebagai latihan kita, kemampuan kita di dalam apa istilahnya keruangan ya, keruangan. Nah, prosesnya seperti ini ya kalau kita lihat ya. Jadi untuk kita jelaskan yang satu mengapa kok D jawabannya. Yang pertama cari 3 elemen dasar pembentuk bangun, yaitu ada bentuk tabel, panah biru, ya ini panah biru, kemudian bentuk segitiga besar ini di sini warna hijau, dan titik hitam panah merah ini di sini, ini hitam ya. Nah, cocokkan dengan 5 pilihan jawaban berikut, maka kita akan menemukan 2 kemungkinan, ya dapat A atau D. Karena memiliki 3 elemen tersebut, 3 aspek ya. Ada titik, ada tabel, ada segitiga warna hitam. Kemudian yang ketiga, perkirakan rotasi gambar soal sehingga kita bisa temukan gambar yang mana yang sesuai. Berdasarkan posisi titiknya, jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi 1 itu adalah D. Coba perhatikan letak elemen terkecil untuk menemukan jawaban yang tepat. Ya, misalnya titik dibutuhkan ketelitian dan daya imajinasi yang tinggi untuk menjawab soal seperti itu. Baiklah para pemirsa, mari kita perhatikan untuk benda kubus ya. Itu ada titik, ini di sebelah sini, kemudian ini tabel, ini ada segitiga. Maka kalau ini diputar ya, diputar kemudian diputar pertama putar ke atas, kemudian putar ke arah depan, ke arah kita, ini bentuknya menjadi apa ya? Coba kita jelaskan di sini. Jadi ini otomatis kalau kita balik atau kita gulingkan ke sana, ya ke sana, ini arah anak panah pointer. Ini berarti titik berada di sebelah sana. Kemudian tabel ke atas, kemudian ini otomatis menjadi seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi segitiganya menjadi berbalik ya, berbalik ke arah kita ya. Berarti arsirannya di sebelah sini ya. Kemudian diputar ke kiri ya, maka hasilnya adalah mana? Ternyata kalau kita lihat ya, hasilnya ya otomatis yang D ya. Jadi yang tadinya di sebelah sini kemudian ke sini karena diputar ke sini, ke arah kita, mendekati kita. Ya, seperti itu. Maka yang paling tepat adalah gambar D. Berikutnya ya ada psikotes deret gambar. Soal psikotes deret gambar adalah tes yang dibuat untuk menilai kemampuan seseorang dalam hal menafsirkan pola, mengurutkan bilangan atau hubungan antar bentuk satu dengan yang lainnya. Tes psikotes ini biasanya terdiri dari deret gambar 2 atau 3 dimensi. Tujuan psikotes deret gambar secara umum adalah 1. Kemampuan menganalisis sebuah permasalahan. Yang kedua, mengetahui kemampuan menilai pemahaman terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, melihat kecepatan dalam membuat sebuah keputusan. Nah, coba kita lihat. Konsentrasi dalam tes ini sangat penting karena dalam setiap gambar pasti ada gambar yang bentuk atau arsirannya sama. Selain itu ada pula gambar yang polos dan juga full warna. Untuk lebih lanjut, kita bisa melihat contoh seperti bawah ini. Jadi ini silang, ini kotak, ini titik. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang kedua, titik, ada arsiran ke samping, ya, kemudian silang, arsiran ke samping,
kemudian kotak arsiran ke samping. Maka jika ada kotak, arsiran kotak di latar belakangnya kotak, kemudian titik, ya titik itu berarti kotak juga. Maka selanjutnya apa? Ini selanjutnya adalah silang latar belakangnya kotak. Coba kita lihat mana yang sesuai. Nah, ternyata yang sesuai adalah nomor 6. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat yang sesuai adalah nomor 6. Ya, karena backgroundnya kotak, ya, kemudian silang. Ya, ini, ya, kalau kita bisa melihat dan selanjutnya dapat kita jelaskan background dari atas ke bawah titik garis kotak. Isian berupa bentuk kotak berlubang, lingkaran dan silang yang persebarannya tidak menentu. Jadi kemungkinan isi kotak pojok kanan bawah berbackground kotak dengan isian silang. Sebab di antara 3 jenis isian hanya yang berbentuk silang yang jumlah total pemakaiannya hanya 2. Sedangkan yang lain sudah genap 3. Maka jawabannya adalah nomor 6. Jadi kita bisa lebih menjelaskan di sini. Ini berbackgroundnya ada kotak-kotak, ya. Tidak hanya ada 3 bentuk yang berbeda, karena di sini sudah ada, ya, masing-masing 3 bentuk, ada silang, ada kotak, ada titik. Ini ada titik, ada silang, ada kotak. Maka jika ada kotak, ada titik, maka yang belum ada adalah silangnya dengan berbackground kotak-kotak. Demikian para pemirsa yang budiman, terima kasih telah melihat, menyaksikan video Mas Sarkim. Semoga bermanfaat, sukses buat Anda semuanya, sahabat Sarkim semua. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan berhasil dengan mudah, dengan senang belajar, tetap belajar untuk sebuah keberhasilan. Salam dari Mas Guru Sarkim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.